Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bahasa Indonesia untuk kelas 9. Kita masuk di bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Jika ada hal-hal atau materi yang dirasa penting, boleh dicatat. Sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang pidato persuasif, terlebih dahulu mari kita simak penjelasan atau pengertian tentang pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Jadi pidato ini merupakan komunikasi satu arah di mana orang yang berpidato menyampaikan idenya, gagasannya, informasinya kepada khalayak atau orang banyak. Sedangkan pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Persuasif, kata kuncinya, merupakan ajakan atau bersifat mempengaruhi. Jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang sifatnya membujuk atau mempengaruhi. Baik, kita berlanjut bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi itu pemaparan atau memaparkan, menjelaskan tentang suatu hal. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Argumen itu artinya adalah alasan. Kemudian pidato akan menarik apabila mampu disampaikan dengan vokal yang jelas dan lantang. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi ini perpaduan antara nada, tempo, dan jeda. Selanjutnya adalah memainkan ekspresi. Ini ada roman muka, ada kontak mata, dan gestur. Selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah menyimpulkan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak isi pidato. Kemudian setelah itu menentukan topiknya dan mencatat butir-butir penting dalam pidato. Kemudian setelah itu menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Berikutnya, cara memersuasi. Apa itu memersuasi? Memersuasi adalah mengajak atau mempengaruhi secara halus. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentu saja kita menggunakan etika. Etika, gunakan pendekatan etika. Etika itu adalah sopan santun, ya. Kemudian emosi. Nah, ini juga gugah perasaan audiens atau orang yang mendengarkan kita. Dan logika. Nah, jadi pakai logika agar logis, buat masuk akal. Apa yang kita sampaikan harus dapat diterima oleh akal, pikiran, dan kesemuanya itu merupakan cara memersuasi. Kita berlanjut ke struktur isi pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Kedua, tahap argumentasi. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Ini adalah strukturnya, harus urut. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang.
Nah, ciri kebahasaan teks pidato persuasif adalah normalisasi atau pembendaan. Kemudian modalitas, bentuk pasif dan kata ganti orang, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, dan sinonim. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun di rumah saja. Motivasi pembelajaran kali ini adalah: jika engkau mampu membuat orang lain tersenyum, bahkan gembira, maka kau akan leluasa menyampaikan apa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.